Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Berdoa dengan Alkitab di tangan. Mari berdoa. Pertolongan-Mu kami sangat butuhkan. Biarlah Engkau akan datang lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pencerahan bagi kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Saudaraku, baiklah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Mereka harus menyelidiki kitab suci, tidak seperti sebelumnya. Karena iblis bertekad untuk mencoba setiap alat yang memungkinkan untuk mempertahankan jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutahkan pikiran terhadap bahaya saat-saat di mana kita hidup. Biarlah semua orang percaya mengambil Alkitab mereka dengan doa yang sungguh-sungguh, agar mereka dapat diterangi oleh Roh Kudus seperti apa itu kebenaran, agar mereka dapat lebih mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Selidiki kebenaran akan harta terpendam dan kecewakan musuh. Saat ujian tepat di hadapan kita, karena seruan nyaring malaikat ketiga telah dimulai dalam pernyataan kebenaran Kristus, penebus dosa yang mengampuni. Ini adalah awal dari cahaya malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Karena ini adalah pekerjaan setiap orang kepada siapa pesan peringatan telah datang untuk mengangkat Yesus, untuk memperkenalkannya kepada dunia sebagaimana dinyatakan dalam tipe-tipe, sebagaimana dibayangi dalam simbol-simbol seperti yang dimanifestasikan dalam wahyu para nabi, sebagaimana diungkapkan dalam pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat-mujizat yang indah yang dilakukan bagi anak-anak manusia. Selidikilah kitab suci, karena itulah yang bersaksi tentang Dia. Jika Anda mau bertahan melewati masa kesukaran, Anda harus mengenal Kristus dan sesuai dengan karunia kebenarannya yang Ia nyatakan kepada orang berdosa yang bertobat. Kebijaksanaan manusia tidak akan berguna untuk menyusun rencana keselamatan. Filosofi manusia sia-sia. Buah dari kekuatan manusia yang paling mulia tidak berharga di samping rencana besar guru ilahi. Tidak ada kemuliaan bagi kita. Semua bantuan dan kemuliaan manusia terletak pada debu. Karena kebenaran yang ada dalam Yesus adalah satu-satunya agen yang tersedia yang dengannya kita dapat diselamatkan. Kita memiliki hak istimewa untuk terhubung dengan Kristus. Kemudian ilahi dan manusia digabungkan, dan dalam persatuan ini harapan kita harus bersandar sendiri. Karena Roh Kudus menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dipercepat dan kita menjadi makhluk baru dalam Kristus Yesus. Dia dimanifestasikan untuk membawa kehidupan dan keabadian terhadap cahaya. Dia berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Pemazmur menyatakan, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Review and Herald, 2 November 1892. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk yang Kau berikan bagi kami pagi ini. Biar ini boleh menjadi perenungan bagi kami, untuk kami boleh melangkah dengan pasti hari ini, dan tuntunan Tuhan menjadi bagian kami. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap pegang tangan mereka, bawa mereka kepada kemenangan dan kemenangan. Apapun tugas pekerjaan mereka hari ini, kami yakini bahwa Tuhan selalu memberkati mereka. Engkau tetap hindarkan kami dari COVID-19. Engkau hindarkan dari sakit penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah kami selalu mendapatkan sukacita
dan berkat Tuhan tetap melimpah atas kami, karena kami menyerahkan total hidup kami, rencana-rencana kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.